Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci merek LG dengan tipe WP700N. Mesin cuci ini katanya pengeringnya nggak mau berputar guys. Jadi gimana cara benerinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja ya, yang perlu kita lakukan adalah membongkar seluruh skrup cover bagian luar dan membongkar beltingnya. Kali ini kita langsung akan mengganti dinamo alias motor pengering mesin cuci ini. Jadi akan kita lepas dari bagian bawah sini, kita bisa ciutkan terus kita dorong sampai terlepas tiga-tiganya. Habis itu baru kita lakukan proses pembongkaran dinamo alias motor mesin pengering. Saya berasumsi bahwa teman-teman semua udah paham gimana caranya mengidentifikasi kerusakan pada pengering mesin cuci yang nggak berdengung sama sekali. Kita bisa cek timernya, kalau timernya bagus, kita bisa cek dinamonya, kalau misalnya dinamonya nggak nyambung sama sekali, kalau dicek pakai ampermeter digital atau analog, berarti ya rusak. Dan kerusakan itu biasanya terletak pada spool yang udah putus. Maka dari itu, spoolnya harus kita ganti atau dinamonya harus kita ganti dengan dinamo yang baru. Dan biasanya mesin pengering yang nggak mau berputar itu penyebabnya adalah kapasitor yang rusak. Tapi untuk kasus yang sekarang, kapasitornya saya cek ternyata nggak rusak sama sekali. Ini dia kapasitornya. 8 mikrofarad untuk mesin pengering dan 16 mikrofarad untuk mesin cucinya. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah melepas dudukan as dari keranjang mesin pengering dengan membuka dua buah mur dan baut ini. Pakai kunci 12 untuk mesin cuci ini. Pastikan kita membongkarnya menggunakan kunci yang seperti ini ya, supaya nggak rusak mur bautnya. Nah, setelah bisa kita ngelepasnya, nanti bakal jadi kayak gini. Tuh. Terlepas asnya dari dudukan as pada dinamonya. Selanjutnya kita bisa memperhatikan di sini ya. Itu berkarat banget. Ini dia remnya. Supaya lebih mempermudah pekerjaan kita, remnya ini baiknya kita lepas dulu, guys. Dengan cara ya kita longgarin aja sampai dia bisa terlepas seperti ini. Nah, habis itu baru kita coba untuk buka kabel ground. Dan kita coba ingat juga ya, kabel yang masuk ke mesin pengering ini, kabelnya warna apa aja supaya nanti kita nggak kesulitan untuk menyambung kabelnya pada dinamo yang baru. Dan ini dia warna kabelnya, kuning, hitam, abu-abu, dan warna putih. Habis itu ketiganya kabelnya kita putus. Terus saya pengen tunjukin nih sama kalian bahwa dudukan as pada dinamo mesin pengering ini nggak mau berputar sama sekali tuh waktu saya putar pakai tangan. Ini terjadi karena dia lengket. Biasanya sih dia berkarat karena karet seal sebelumnya itu udah bocor. Dan dudukan dari as itu susah banget dibukanya. Harus disemprot pakai cairan pembersih dan saya harus dibantu sama orang lain untuk megangin sampai akhirnya diketok-ketok pakai palu bisa kebuka seperti ini guys. Plastiknya udah hampir patah. Ini dia plastiknya udah hampir patah yang warna putih, tapi alhamdulillah bisa kebuka dan memakan waktu yang lumayan lama, 1 jam lebih. Dan ini dia wiring diagram untuk dinamo pengeringnya. Saya bisa ngelihat dia pakai 14 mikrofarad untuk mesin pengeringnya. Berarti yang saya tunjukin di awal tadi yang 8 mikrofarad itu untuk mesin pencuci. Sedangkan yang pengeringnya menggunakan 14 mikrofarad. Padahal di kapasitornya ditulisin 16 ya, tapi dikasih selisih 2, nggak apa-apa lah ya. Dan ini dia seal yang harus kita lepas. Dia pakai penjepit seperti ini, kita bisa menggunakan lidi kalau misalnya nggak terlalu kuat.
menjepitnya, tapi kalau dia terlalu kuat, mau nggak mau kita harus menggunakan obeng. Kita bisa susupin lidi di celah-celah penjepitnya guys. Kalau misalnya udah, baru kita bisa ngelepasnya seperti ini. Tuh, ini dia seal yang rusak yang harus kita ganti. Ingat ya, waktu kita mau ganti dinamo, pastikan kalau misalnya seal-nya bocor, itu harus kita ganti dengan seal yang baru. Dan kewajibannya adalah seal-nya harus sama persis, karena kalau nggak sama dia akan bocor, terus dia bakal ngebasahi motor atau dinamo, habis itu rusak lagi dinamonya. Ini adalah seal yang diameter asnya 14 mm. Kalian bisa ukur menggunakan jangka sorong atau penggaris. Ini dia berkarat bagian bawahnya, harusnya nggak boleh berkarat, tapi karena ini udah rusak terlalu lama ya, akhirnya berkarat seperti itu. Saya udah siapin yang baru seperti ini, saya pilihin yang tembaga supaya dia lebih awet penggunaannya. Langsung aja, coba kita bandingkan, ada sedikit perbedaan biasanya sih. Biasanya tempat remnya nggak mau dipasang, kalau mesinnya beda, karena dudukannya beda. Ini dia seal yang baru, agak lumayan lebih kecil daripada yang lama, tapi ya mau nggak mau harus digunakan karena cari yang sama persis itu memang susah banget. Jadi ya mau nggak mau kita harus menggunakan seal yang dijual di pasaran, yang universal seperti ini yang menggunakan drat, nggak menggunakan jepit. Nanti akan kita pasang seperti ini guys. Tapi sebelum kita pasang di keranjangnya atau di asnya seperti ini, kita boleh membersihkan menggunakan kikir seperti ini atau amplas. Kalau saya sih pakainya kikir karena nggak perlu beli-beli amplas lagi. Beli satu kikir bisa dipakai untuk berpuluh-puluh tahun. Kita agak sedikit kerok seperti ini, nggak usah dalam-dalam ngeroknya. Yang penting lapisan luar yang kotor yang lengket ini bisa lepas. Karena kalau misalnya ini nggak bersih, nanti bakal ada masalah waktu kita masukin ke tengah lubang silnya, bisa jadi macet. Dan sil itu kan sebelahnya karet. Nah, kalau karetnya banyak goyang yang nggak jelas karena kotornya as, kan bahaya nanti bisa sobek. Ini dia waktu kita pasang, dia sebetulnya longgar, tapi ya mau nggak mau harus kita gunakan. Dan untuk mengantisipasi supaya waktu digunakan sil ini nggak bergeser, beratnya nggak kebuka sendiri gara-gara bergetar, kita harus memasang sebuah skrup seperti ini. Seperti ini. Kalau gitu, langsung aja kita sambung kabelnya seperti ini dan kita tes hasilnya gimana kira-kira. Mau berputar apa enggak? Dan putarannya normal apa enggak? Anjir. Karena remnya nggak saya pasang, karena dudukan remnya nggak cocok dengan mesin yang baru ini, akhirnya waktu dibuka, dia otomatis nggak ngerem. Tapi ya nggak apa-apa, kalaupun nggak ngerem. Lagi pula kan kita mau ngambil bajunya tuh setelah dia berhenti. Gitu. Habis itu kita cek untuk mesin cucinya, ternyata mesin cucinya berputar dengan normal. Kalau gitu pekerjaan kita kali ini udah selesai guys. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you on the next video and bye-bye. Buat teman-teman yang pengen berlangganan, kalian bisa klik tombol berlangganan atau join. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa berkomentar. Terus nanti insya Allah bakal saya jawab menggunakan video shorts atau cara-cara yang lain.